warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Agus Devi Rianti, yang kedua ada Widya Yuliasari, yang ketiga ada Nurdia Novitasari, yang keempat ada Rahma Sarita, yang kelima ada Fani Aristiani, yang keenam ada Evi Febrianti, dan yang terakhir ada Novi Nurul Arbiah. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai mengembangkan dan meningkatkan kreativitas. Pengembangan dan peningkatan kreativitas berfokus pada ciri-ciri individu yang mendukung perilaku kreatif dan menghapuskan halangan yang merintangi kreativitas. Meskipun kreativitas itu terjadi pada alam bawah sadar, tapi secara sadar kita dapat membangkitkan sari-sari kreativitas kita. Metode yang sadar untuk memperjuangkan kreativitas mengarah kepada formasi dan arus ide-ide di dalam pikiran. Yang selanjutnya ada meningkatkan ciri-ciri kreativitas, kemampuan untuk menguji asumsi atau sensitivitas problem. Yang kedua ada kelancaran, yang ketiga ada keluasan, dan yang terakhir ada keaslian. Latihan sensitivitas itu ditunjukkan bagaimana cara kita memotong sebuah lingkaran menjadi 8 bagian hanya dengan menggunakan 3 garis pemotongnya. Latihan kelancaran, latihan ini dapat menjadi lancar. Biarkanlah pikiran kita bergerak bebas dan tuliskan ide-ide apa saja yang timbul. Cobalah menghapuskan setiap ketakutan atau problem-problem yang mungkin sedang Anda hadapi pada saat itu juga. Ada latihan fleksibilitas. Untuk meningkatkan fleksibilitas ini, cobalah bahasa-bahasa pemecahan masalah. Jangan terikat pada pendekatan matematis atau berdasarkan komputer. Gunakanlah visualisasi, analogi, dan lukisan sebuah gambar. Dan yang terakhir ada latihan keaslian. Dalam meningkatkan latihan keaslian ini, jangan terlalu menekannya. Dengan mencoba terlalu keras untuk sampai kepada aslinya, kita dapat mengundang terlalu banyak stres pada diri kita sendiri. Sebagai gantinya, fokuskan pada pembangkitan sejumlah besar ide dan keaslian akan mengikutinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengilhaman. Pengilhaman merupakan satu dari teknik yang paling populer untuk membangkitkan ide. Pengilhaman didasarkan pada 2 asas dan 4 aturan. Asas dasarnya ada 2, yaitu yang pertama menunda penilaian atau menyampingkan kritisisme, dan yang kedua supaya kuantitas membuahkan kualitas atau bekerja keras untuk mendapatkan kuantitas yang lebih besar. Sedangkan aturannya itu ada 4. Yang pertama, sampingkanlah kritisisme, di mana kita harus menunda evaluasi sampai setelah ide-ide itu dikembangkan. Yang kedua, mengizinkan adanya diskusi yang bebas. Peserta didorong untuk mengeluarkan setiap ide yang ada di otaknya. Semakin berani, semakin baik. Sebuah suasana diciptakan dan segala larangan dikendurkan. Yang ketiga, mencari banyak kuantitas ide. Dan yang keempat ada mendorong kombinasi dan perbaikan. Jadi hal ini sering disebut dengan mangsa anak babi, yaitu menggabungkan 2 ide sebelumnya atau memperbaiki sebuah ide sebelumnya. Sinetik adalah menggabungkan unsur-unsur yang berbeda dan nampaknya tidak relevan. Ciri sinetik yang pertama, kelompok itu menyerang konsep dasar problem itu ketimbang problem itu sendiri. Yang kedua, kelompok itu menguji problem itu dari banyak segi ekonomi, sosial, mekanik, dan seterusnya. Ada 3 tipe dasar analogi menggunakan. Yang pertama, fantasi. Analogi fantasi didasarkan pada memandang sebuah problem dalam persyaratan kehendak idealistik ketimbang akualistik. Contoh, manusia berkeinginan untuk dapat terbang seperti burung, pergi ke bulan, atau berenang seperti ikan selama berabad-abad. Yang kedua, analogi langsung, melibatkan situasi paralel dalam kehidupan nyata yang didasarkan pada pengalaman dan pengetahuan Anda sendiri. Contoh, Bell mengembangkan telepon dengan memperagakan di belakang telinga manusia. Yang ketiga, analogi personal. Analogi personal ini melibatkan penempatan diri Anda sendiri pada peran dari problem itu sendiri. Anda membayangkan diri sendiri sebagai person atau objek yang sering dipelajari. Contoh,
perancang produk dapat menempatkan diri mereka sendiri pada peran pembeli. Yang selanjutnya, daftar untuk mencek. Ini merupakan sarana yang sederhana untuk membangkitkan ide-ide yang dikaitkan dengan sebuah problem dan mengecek pokok-pokok itu terhadap aspek problem tertentu. Kita sering menggunakan daftar pencekan yang demikian untuk mengembangkan ide-ide produk baru. Di dalam daftar ini terdapat unsur-unsur penting pemikiran kreatif. Pertalian yang dipaksakan adalah sebuah teknik yang membantu mengembangkan kemampuan untuk membangkitkan ide-ide dengan memaksakan sebuah pertalian antara ide-ide yang nampaknya tidak ada kaitannya. Pertalian yang dipaksakan didasarkan pada satu dari asas pengilhaman, yakni dengan mengkombinasikan kembali ide-ide. Ide-ide tidak perlu dikaitkan satu sama lain dengan problem yang sedang dipersoalkan. Bagaimanapun juga, ide-ide yang satu sama lain dikaitkan dengan problem itu pada umumnya akan menghasilkan ide yang lebih praktis, meskipun ide itu mungkin lebih biasa. Selanjutnya yaitu pendaftaran atribut. Melibatkan pengambilan aspek khusus dari problem, mendaftar atribut-atributnya, dan kemudian memfokuskan pada atribut-atribut ini untuk membangkitkan ide baru. Atribut-atribut digunakan sebagai daftar cek untuk memaksa pemecah problem dan memastikan segala aspek problem. Dengan mendaftar atribut yang demikian, lebih mudah mengembangkan pendekatan alternatif untuk menangani problem itu. Contohnya yaitu dengan salju yang ringan, orang hanya dapat memberangkatkan truk kecil untuk menggarami jembatan. Untuk salju yang berat, sebuah perencanaan untuk seluruh armada dapat dikembangkan. Yang selanjutnya, analisis morfologis. Analisis ini melibatkan penggunaan dari sebuah sistem jaringan untuk menguji atribut-atribut di antara beberapa dimensi. Analisis ini mengkombinasikan asas pertalian yang dipaksakan dan teknik mendaftar atribut. Analisis morfologis didasarkan pada asas kombinasi sederhana. Jika masing-masing ada unsur N dan atribut M, kemudian kombinasi dari atribut N kuadrat. Contoh, sebuah klip kertas dapat memiliki unsur bentuk bundar atau segi empat, material, logam atau plastik, dan ketebalan tebal atau tipis. Maka terdapat 8 kombinasi. Dari contoh ini, kita menghasilkan klip kertas yang bulat, terbuat dari plastik, atau sebuah klip kertas segi empat terbuat dari metal dan tebal. Selanjutnya saya akan mempresentasikan slide yang ke-10, suasana kreatif. Yang pertama, menghilangkan atau mengurangi halangan untuk kreatif di dalam sebuah organisasi. Jadi, kreativitas seseorang itu bisa dikembangkan dan ditingkatkan sesuai kemampuan masing-masing. Bisa kita mulai dengan hal kecil, contohnya belajar menjadi inovator yang baik, belajar menjadi orang yang progresif, belajar mengembangkan motivasi yang sedang dibutuhkan. Selanjutnya, cocokkanlah pekerjaan dengan kemampuan kreatif individu. Jadi setiap orang dalam organisasi pasti mempunyai karakteristik individu yang berbeda. Karakteristik antara satu orang dengan orang lain itu memiliki potensi dan kebutuhan yang berbeda pula. Jadi pada perbedaan yang tercermin, tujuan individu ini harus diperhatikan oleh organisasi agar selaras dengan tujuan organisasi. Yang ketiga, mentoleransi kegagalan dan menetapkan arah. Kegagalan sering membuat seseorang kehilangan pegangan dan arah. Biasanya apa yang kita
berpikir gagal, itu belum tentu sungguh-sungguh menjadi gagal. Jadi, apabila kita mengalami kegagalan, alangkah baiknya kita cari tahu dulu, apakah dari faktor manusia, faktor sistem, atau faktor infrastrukturnya. Jadi, dalam organisasi diharapkan agar bisa mentolerir kegagalan yang terjadi, serta memberikan motivasi maupun arahan agar membangkitkan kembali semangat tim atau anggota yang tadinya gagal agar terus maju. Yang keempat, memperbaiki motivasi untuk meningkatkan produktivitas dan memecahkan problem secara kreatif. Pada penyelesaian suatu masalah yang kreatif harus diperkenalkan kepada publik, pada tim, maupun kepada atasan. Karena pemecahan masalah secara kreatif sangat dibutuhkan, mengingat masalah yang biasa dihadapi manusia sangatlah kompleks. Yang kelima, mempertinggi penilaian diri dan membangun keyakinan anggota organisasi. Seseorang yang kreatif, biasanya pemikiran mereka akan dilatih dan ditantang. Setelah terbukti, orang-orang kreatif biasanya mendapat suatu hadiah, seperti bisa berupa keamanan pekerjaan, gaji yang memadai, atau kepuasan dalam bekerja. Yang keenam, meningkatkan komunikasi sehingga ide-ide dapat disambungkan dengan lebih baik. Seseorang yang kreatif juga membutuhkan komunikasi dengan orang lain. Aktivitas tersebut seharusnya kita dorong. Biasanya orang-orang kreatif dapat menemukan ide serta hal-hal baru dengan cara bersosial dengan lingkungan. Yang ketujuh, tempatkanlah orang kreatif dalam pekerjaan khusus dan beri kesempatan berlatih untuk menguntungkan kreativitas mereka. Hal tersebut sangat menguntungkan bagi orang kreatif. Selain mereka mendapat pekerjaan khusus sehingga bisa mendapat gagasan-gagasan baru, mereka juga merasakan lingkungan kerja yang baik sehingga akan berpengaruh terhadap produktivitas mereka. Selanjutnya adalah dukungan komputer pokok bagi peningkatan kreativitas. 3 tingkat generik dukungan pemrosesan ide tingkat 1. Yang pertama tingkat 1, tingkat sekretaris. Pada hakikatnya komputer dapat digunakan sebagai sarana untuk menangkap, merekam, dan mencerminkan kembali pemikiran individual untuk mempermudah pengembangan selanjutnya. Yang kedua, tingkat paradigma atau kerangka kerja. Komputer melengkapi pengguna dengan kerangka kerja terpilih sehingga dapat disesuaikan dengan organisasi pemikiran pengguna. Kerangka kerja ini bertindak sebagai pembantu pengorganisasian pikiran. Cara bertindak seperti daftar cek. Yang ketiga adalah tingkat genetif. Komputer digunakan untuk membangkitkan dan memanjangkan ide-ide kata untuk pertimbangan pengguna dengan mengsintesiskan atau mengasosiasikan unsur-unsur kata. Beberapa program komputer baik yang komersial dan eksperimental telah dikembangkan untuk mendukung kreativitas dan pemrosesan ide. Produk komersial utama adalah think tank. Think tank yang menghasilkan sejumlah produk perhitungan merupakan sebuah pemrosesan bagan yang membantu pengguna dalam memikirkan secara hierarkis konsep terkait. Program demikian membebaskan pengguna dari banyak tugas manual sehingga usaha kognitif yang lebih efisien dapat dicurahkan, dan tugas-tugas itu melengkapi sebuah papan penggaris visual dinamis untuk mengerjakan ingatan.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.